Halo adik-adik semua, selamat pagi, siang, sore, malam. Untuk adik-adik semua yang sedang menonton ini secara online, perkenalkan dulu, nama Kakak Fajar. Adik-adik semua pasti baru kenal. Oke, Kakak di sini akan membantu menuntun acara untuk adik-adik semua biar bisa berkenalan dengan SMK Merdeka. Sebelum itu, Kakak akan memastikan bahwa adik-adik semua sudah menjalankan protokol kesehatan, yaitu jangan lupa adik-adik semua cuci tangan, selalu jaga kesehatan, jangan telat makan, selalu ketika adik-adik keluar di rumah mau main, mau ke sekolah, mau kemanapun itu selalu gunakan masker. Cakep, oke? Oke, adik-adik yang baik-baik, lucu-lucu, cantik-cantik, ganteng-ganteng, kakak di sini akan menampilkan dulu berupa video tentang profil dari jurusan yang akan kita bahas nantinya. Nah, sebelum itu silakan adik-adik ketahui bahwa acara ini adalah acara MPLS ya, masa pengenalan lingkungan sekolah, dengan tema sebagai langkah awal mewujudkan peserta didik yang berakhlak mulia, berkarakter, unggul, mandiri, dan kompeten di sekolah juara. Nah, SMK Merdeka ini adalah sekolahnya juara. Tentu adik-adik semua ketika masuk ke sini keluar pasti menjadi juara. Nah, bagaimana untuk menjadi juara? Sebelum kita bahas, mari kita saksikan video yang satu ini.
Oke, tadi sudah kita saksikan ya adik-adik semua videonya gimana? Keren kan? Ya, itu adalah video tentang jurusan teknik komputer dan jaringan. Mana suaranya anak TKJ? Nah, oke adik-adik, sebelum kita memanggil narasumber, kakak sampaikan dan ingatkan kembali bahwa adik-adik semua harus selalu menjaga kesehatan, protokol kesehatan, yaitu untuk tetap cuci tangan, terus kemudian kalau keluar pakai masker. Cakep, oke? Nah, sebentar lagi kita akan kedatangan narasumber, yaitu Ketua Kompetensi Keahlian dari Teknik Komputer dan Jaringan, yaitu Bapak Andi Setiawan. Nah, sebelum kakak panggil, kakak sedikit jelaskan, Pak Andi ini siapa sih? Nah, Pak Andi ini adalah guru juga di TKJ yang mengajar nanti adik-adik sekalian, kemudian juga menjabat sebagai Ketua Kompetensi Keahlian. Pak Andi ini adalah ahlinya di bidang jaringan, oke? Pasti adik-adik udah gak sabar untuk ketemu sama Pak Andi ini. Untuk mempersingkat waktu, kita panggil saja Pak Andi untuk masuk ke dalam studio ini. Silakan Pak Andi. Oke, kita jaga jarak ya Pak Andi ya, karena ini lagi social distance, jadi harus jaga jarak. Selain untuk menjaga kesehatan, kita juga bisa menjaga hati. Oke? Oke, silakan duduk Pak Andi, duduk dulu. Ya, kita santai saja Pak Andi ya. Terima kasih Pak Fajar atas kesempatannya. Ya. Boleh dimulai ya? Ya, sebelum kita mulai Pak Andi, mungkin adik-adik ini ingin kenal dulu ya sebenarnya TKJ itu apa sih yang dipelajarinya, terus kemudian mata pelajaran apa aja yang ada di dalamnya. Nah, boleh Pak Andi silakan dijawab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Andi Setiawan ST. Saya adalah salah satu pengajar di SMK Merdeka Bandung, khususnya mata pelajaran produktif teknik komputer dan jaringan. Barangkali di kesempatan ini adik-adik sekalian banyak yang ingin tahu ya, apa itu TKJ sih gitu. Nah, sesuai pertanyaan tadi Bapak Fajar, jadi TKJ ini adalah program keahlian di SMK yang bergerak di bidang informasi dan teknologi. Kemudian untuk TKJ ini merupakan kompetensi keahlian yang mempelajari bagaimana tentang merakit komputer, kemudian menginstalasi dan merawat komputer, komponen hardware. Sorry. TKJ merupakan kompetensi keahlian yang mempelajari tentang merakit, kemudian menginstalasi dan merawat komponen hardware dan software pada komputer, serta lebih fokus ke mempelajari jaringan komputer. Ini mungkin mata pelajarannya adik-adik bisa lihat nanti di tampilan slide. Ini ada 3 muatan ya. Barangkali yang pertama adalah muatan nasional. Ini sama dengan mata pelajaran atau di SMA. Di SMA ya, betul. Ya. Kemudian ada juga muatan kewilayahan. Ya, jadi kalau muatan nasional ini sebetulnya sama. Jadi ada mata pelajaran pendidikan agama, kemudian PKN, bahasa Indonesia, matematika, ya, standar yang dipelajari di betul, SMA sejarah dan ya. bahasa Inggris, betul itu sama. Sama ya. Kemudian ada muatan kewilayahan, di sini ada seni budaya, kemudian ada pendidikan jasmani dan kesehatan. Ya. Nah, kemudian untuk yang C3 ini muatan kejuruan, ini ada 3 ya, C1, C2 dan 3. Ya. C3 yaitu ada dasar bidang keahlian, kemudian ada dasar program keahlian serta kompetensi keahlian. Nah, untuk di teknik komputer dan jaringan ini barangkali nanti ada persamaan ya dengan antara TKJ dan RPL, atau mungkin di sekolah lain ada yang multimedia, ini di kelas 10-nya sama, yaitu C1 dan C2. Yaitu mata pelajarannya adalah ada simulasi dan komunikasi digital, kemudian fisika dan kimia. Kemudian untuk C2-nya Pak Fajar ya. Ini biar ada jelas, ini saya bacakan semuanya. Untuk C2 itu dasar program keahlian, ini ada sistem komputer, kemudian komputer dan jaringan dasar, pemrograman dasar, dan dasar desain grafis. Dari mata pelajaran ini ya sudah jelas. Jadi di kelas 10 ini belajar bagaimana merakit komputer, kemudian sistem komputer itu seperti apa. Berarti belajar merakit komputer Pak ya? Iya betul Pak. Nah, ini jadi nanti kalau ada adik-adik kita ini yang mau ada rencana mau ngerakit komputer bisa dipelajari di sini Pak ya? Iya betul. Jadi sebelum merakit ini anak-anak nanti belajar komponen di dalam komputer itu
Ada apa apa aja saja sih, ya betul. yang mau dirakit ini ya. Ya, jadi ada spesifikasinya, kemudian merek-merek dan sebagainya, termasuk nanti terjun langsung untuk bagaimana merakit sesuai SOP. Oke, gitu. belinya di mana gitu Pak Andi ya? Ya, termasuk Iya. beli ini bisa jadi ini referensi juga Referensi nanti. juga gitu, nantinya. betul. Oke, oke. Kemudian di pelajaran pemrograman dasar ini walaupun TKJ, Ya. ini lebih cenderung ke RPL, tetapi ada dasar untuk pemrograman dasarnya juga. Belajar bikin program juga Pak ya? Betul, Belajar tapi masih bikin program dasar. juga adik-adik. Ya betul. Ya. Kemudian yang C2 yang terakhir ini adalah dasar desain grafis. Ya. Nanti adik-adik sekalian belajar bagaimana dasar dari mengedit foto, kemudian mengedit gambar, barangkali mengedit video juga ada ya. Ya. Tapi ini dasar nanti yang bisa dikembangkan oleh siswa masing-masing. Nah kemudian yang terakhir ini ada mata pelajaran ini yang C3, ini yang fokus hanya ada di TKJ Pak. Ini untuk kelas berapa ini Pak? Kalau ini C3 kelas ini Pak? Untuk C3 ini sudah mulai di kelas 11 dan kelas 12. 11 12 ya. Jadi nanti Betul. udah mereka setahun sekolah di sini Pak ya. Betul. Jadi dasarnya sudah di kelas 10. Ya. Kemudian di kelas 11 ini mata pelajarnya spesifik. Jadi Spesifik, ya. di RPL atau multimedia ini tidak ada. Tidak ada. Ya. Ya. Jadi mata pelajarannya ada teknologi jaringan berbasis luas, kemudian ada administrasi infrastruktur jaringan, kemudian administrasi sistem jaringan, teknologi layanan jaringan, dan produk kreatif dan kewirausahaan. Nah ini Pak Fajar mohon izin sebentar, ini saya jelaskan dulu. Boleh. Apa sih di pelajaran C3 ini? Untuk teknologi jaringan berbasis luas ini, ini nanti siswa belajar bagaimana membangun sebuah jaringan berbasis luas. Ya, jadi menggunakan wireless juga. Ya. Kemudian administrasi infrastruktur jaringan, kemudian ASJ, TLJ dan produk kreatif kewirausahaan. Ini nanti lebih ke apa ya? Anak-anak nanti mengenal sistem operasi yang baik GUI, ini yang berbasis Windows ya Pak ya. Mungkin ada sekalian sudah sangat familiar dengan produknya Windows, ini Windows 7, kemudian ada yang terakhir adalah Windows 10. Kemudian juga anak-anak sekalian nanti dituntut untuk belajar dari varian Linux. Ya, ini yang lebih cenderung ke pembuatan server. Jadi di administrasi sistem jaringan mereka belajar bagaimana membangun server dari awal sampai bisa digunakan. Jadi gitu. TKJ ini nggak cuman bikin kabel Pak ya. Betul. Ya, tentu sama install komputernya juga Betul. gitu Pak ya. Sama Ya. nanti bagaimana mereka kalau sewaktu-waktu punya keterampilan, yaitu keterampilan bagaimana nginstal software lah ya atau sistem operasi ini di komputer Pak ya. Ya betul Pak. Ya, Nanti ya, bisa dikembangkan dengan guru-guru di SMK Kemerdekaan. Kebetulan banyak yang memang dari industri ya, kawan-kawan saya, staf pengajarnya memang beberapa bahkan lebih banyak yang dari industri. Jadi adik-adik sekalian nanti bisa lebih istilahnya apa? Interaktif nanti dengan Interaktif ya Pak ya. betul. guru Belajarnya sesuai pengajarnya. dengan kebutuhan yang ada di industri nantinya Ya Pak ya. betul Pak. Ya. Baik. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya nih Pak Andi. Nah, tadi saya dengar penjelasan dari Pak Andi ini, kepala saya agak sedikit panas sebenarnya Pak Andi. Waduh, mungkin adik-adik di rumah juga mikir, aduh kayaknya susah betul ini kayaknya belajar di TKJ ini. Tapi untuk menyederhanakannya nih, kira-kira program unggulan apa nih dari TKJ biar adik-adik tuh langsung, oh itu toh TKJ. Nah begitu, program unggulan apa sih yang ada di TKJ ini Pak? Oke ya, terima kasih Pak Fajar. Pertanyaannya ini sangat bagus. Tadi udah saya mau sampaikan terlebih dulu ya. Oh, iya. Ini beberapa keunggulan dari jurusan Teknik Komputer dan Jaringan di SMK Merdeka Bandung. Ini yang pertama adalah IoT. IoT itu Ya, apa Pak Andi? IoT. Internet of Things. Internet of Ya, Things. ini barangkali Nah, sudah menjadi apa ya? Sekarang jadi tren ya Pak ya. tren. Jadi mungkin adik-adik sekalian juga sudah sangat familiar dengan kata-kata dari IoT ya, Internet of Things. Jadi sebuah sistem yang bisa meremot perangkat melalui internet. Jadi segala sesuatu interaksi dengan internet Pak. Jadi- Contoh alatnya itu apa Pak Andi? Misalkan. Contoh alatnya ya. misalkan ada smart home ya Pak ya. Smart home. Misalkan kalau di rumah ini kalau kita pergi kita bisa mengontrol kondisi rumah. Misalkan kalau yang menggunakan CCTV ini bisa digunakan di handphone dikontrol. Kemudian
mematikan lampu juga Oh, bisa. iya, iya. Ya, Jadi jadi kayak misal jarak jauh mati ya, misalkan lampunya kita tuh, sedang Pandi, pergi ya? keluar Iya, kota, iya, betul, betul. kemudian kan tidak ada yang mematikan gitu ya, Pak. Betul, betul, Pandi. Ya, Boros jadi kalau listrik misalkan itu. nyala terus satu bolos listrik, Ya. kemudian dari sistem keamanan mungkin kalau ada orang jahat, wah ini rumah tidak ada penghuninya. Nah, seperti itu. Iya, Ini iya. bisa dikendalikan dari perangkat yang ada internetnya, bisa dari smartphone. Dan itu akan kita pelajari di TKJ nantinya Iya itu, betul Pandi, Pak. ya. Ini betul, betul, betul. yang di SMK Mereka Bandung ini IoT menggunakan Arduino dan Raspberry. Iya. Ya kebetulan ini ada juga istilahnya bisa dikatakan master ya, Iya. guru di TKJ SMK Mereka Bandung yang Iya. IoT. Wah, luar Ya biasa sekali memang. sepertinya tidak jauh-jauh lah dari saya Ya, Bapak. betul, betul. Luar biasa sekali memang Bapak itu. Silakan Pak. Untuk program selanjutnya apa lagi, Pak? Program selanjutnya adalah IT support. Ya, jadi nanti ada sekalian ini selain belajar bagaimana mata pelajaran di TKJ ini biasanya guru memberikan tugas bagaimana siswa ini walaupun masih belajar ini diarahkan untuk yang punya komputer ini harus merawat sendiri, Pak. Merawat Komputernya betul. Jadi tidak ada istilah kalau komputer nge-lag, ada keluhan, kemudian nge-restart, nge-hang dan sebagainya, ini harus langsung dibawa ke tempat servis. servis. Ya, ini siswa TKJ ini wajib merepair atau merawat dari Komputernya produk sendiri itu ya, komputernya komputer sendiri, sendiri, ya. sehingga nanti bisa diaplikasikan ilmunya, Pak. Diaplikasikan. Gitu, Tadi betul. yang pertama IoT, yang kedua IT support, kemudian ada apa lagi, Pandi? Kemudian yang ketiga ini administrator sistem jaringan. Jadi nanti ada sekalian belajar bagaimana mengadministrasi sistem operasi yang tadi sudah saya jelaskan, GUI, kemudian yang produk Windows, kemudian ini lebih cenderung ke yang berbasis server, Pak. Berbasis Misalkan server. di Windows ini ada Windows 2003 server, 2008, kemudian 2012 server. Kemudian untuk yang varian Linux-nya ini juga dipelajari. Kemudian ada produk dari Cisco dan Mikrotik-nya, Pak. Gitu. Jadi ada Selain- sekalian ya. nanti bisa mempelajari. Selain seperti itu. Windows, anak-anak akan mengenal yang namanya Linux ya. Iya, Nah, betul, tentu Pak. adik-adik ada yang mungkin kenal Linux, ada yang mungkin tidak. Nanti saat sekolah itu dipelajari. Kemudian ada apa lagi programnya, Pandi? Program ini yang mungkin berbeda dengan sekolah lain ya, Pak ya. Dengan Di sekolah kita lain, ya. nanti akan ada program praktek kerja industri selama 6 bulan, Pak. Lama sekali, Iya, Pandi, ya. betul. 6 Jadi bulan ya. salah satu program Ya. yang ada di SMK Mereka Bandung ini agar jadi siswa ini setelah keluar dari SMK Mereka Bandung ini benar-benar sudah siap kerja. Ya. Jadi 3 bulan di industri pada semester awal semester 4 Ya. atau kelas 11 di Kelas semester 11 genapnya. semester genap, betul. Ya, mereka atau anak-anak adik-adik sekalian nanti akan prakerin, kemudian nanti di awal semester 5 atau pas naik kelas 12. Ya, kelas 12. Nah, ini juga lanjut lagi, Pak, di industri selama 3 bulan. Ya. Dan ini dengan harapan besar bahwa nanti anak-anak ini mempunyai pengalaman yang sudah cukup ya, Cukup, ya. di bidang perusahaan atau di industri gitu. Ya, jadi selain di dalam kelas kita belajar teori, nanti dididik juga untuk latihan bekerjanya begitu, Pak Andi Iya, ya. betul, Betul, Pak. luar biasa sekali. Nah, ini kemudian Pak Andi dari tadi penjabaran, kira-kira belajarnya susah nggak sih? Kalau saya sih dengernya kayaknya, aduh rumit, males kayak gitu. Kira-kira susah nggak sih gitu belajarnya ini? Kalau untuk belajar ini lebih dipengaruhi oleh kemauan diri sendiri Kemauan barangkali diri ya, lagi, nanti ya. kemauan dari adik-adik dan sangat dipengaruhi oleh lingkungan. Nah, kebetulan di SMK Mereka Bandung ini gurunya alhamdulillah baik-baik semua ya, Pak ya. Baik-baik, Pak ya. Ya, baik-baik. Kemudian ini sedikit barangkali nanti yang bisa jadi gambaran buat adik-adik sekalian. Nanti pada waktu proses pembelajaran ini silahkan kalau yang ada permasalahan khusus di bidang produktif, ini langsung interaksi saja dengan atau komunikasi saja dengan guru pengajarnya. Insya Allah nanti kalau Bapak Ibu guru yang memang sudah bisa memberikan solusi, pasti akan dilayani, Pak. Luar biasa. Ya, jadi Banyak tidak ya. usah khawatir. Wah, saya nggak bisa ini harus dari mana gitu. Ya. Jadi barangkali yang penting ada kemauan dulu dari siswa. Ya. Kemudian insya Allah di Merdeka ini
gurunya sangat support lah kepada Sangat anak-anak support. gitu. Luar biasa, alhamdulillah sekali. Kemudian pasti kalau komputer ini adik-adik pasti berpikir prakteknya ini. Kira-kira kalau dari fasilitas prakteknya, Pak Andi, untuk di jurusan TKJ sendiri ini, apakah adik-adik ini nanti praktek ini bawa komputer sendiri-sendiri dari rumah, atau bawa komputer dari warnet, atau ngambil komputer dari toko orang, atau sama sekolah sudah disediakan? Nah, itu fasilitas dari TKJ ini gimana? Apakah adik-adik harus gotong-gotong komputer, atau sudah disediakan? Fasilitasnya ada apa saja nih Pak Andi di TKJ ini? Oke, terima kasih Pak Fajar. Pertanyaannya ini saya yakin adik-adik sekalian juga penasaran ya di rumah. Betul. Ini sarpras di TKJ ini seperti apa sih? Ini kita mempunyai 3 lab dan 1 ruang server, Pak. 1 ruang server dan ruang IoT. Ini nama labnya adalah yang pertama adalah lab hardware komputer. Kemudian ada lab jaringan, kemudian ada lab sistem operasi. Kemudian untuk tadi Bapak sampaikan mata pelajarannya di kelas 10, kelas 11, dan kelas 12. Ini berkaitan erat dengan nama labnya. Jadi misalkan nama lab hardware ini digunakan untuk proses perakitan komputer, kemudian instalasi jaringan standar, dasarnya. Nah kemudian untuk lab jaringan nanti ini yang sudah hanya digunakan khusus di kelas 11 dan kelas 12, Pak. 11, 12. Betul. Jadi lab jaringan ini khusus untuk bikin jaringan lah, Pak ya, betul, gitu ya. bikin jaringan, kemudian instalasi servernya ada di lab jaringan. Kemudian tadi ada ruang server dan IoT. Ini salah satu keunggulan program dari teknik komputer dan jaringan ya. Jadi nanti adik-adik sekalian bisa untuk praktikum IoT-nya ini khusus di ruang IoT. Kita sudah mempunyai toolkit. Ya. Toolkitnya atau toolkit trainer. Jadi termasuk di dalamnya ada router, mikrotik, kemudian PC server dan peralatan praktikum jaringan lainnya, Pak. Jadi adik-adik ini nggak usah ngambil-ngambil komputer orang untuk dibawa ke sekolah, Pak ya. Udah disediakan oleh sekolah. Betul, Pak. 1 siswa 1 komputer. 1 siswa 1 komputer. Tuh, adik-adik bisa dengar ya, 1 siswa 1 komputer. Jadi nanti adik-adik nggak usah rebutan komputer sama teman-temannya. Duduk manis 1 komputer 1 siswa. Nah, adik-adik tinggal praktek dan semua sudah disediakan. Termasuk untuk tadi apa Andi ya, untuk praktek IoT pun, untuk alat-alatnya juga sudah disediakan oleh sekolah. Sudah, begitu Pak Andi ya. Pak. Luar biasa sekali. Ternyata jadi adik-adik tinggal niatkan untuk belajar, ingin jadi juara, datang ke SMK Merdeka, pulang menjadi juara, seperti itu. Kemudian kalau tadi kan fasilitas yang sudah disediakan, kira-kira kalau dari rumah nih adik-adik kita ini harus bawa apa aja sih untuk belajar TKJ ini? Apakah adik-adik kita ini harus bawa peralatan obeng atau harus bawa yang avometer atau seperti itu, atau apa yang harus dibawa, perlengkapan apa sih yang harus dimiliki oleh anak-anak TKJ ini? Ya, untuk adik-adik sekalian pada waktu praktikum di sekolah ini tidak perlu membawa alat apapun, tetapi Bapak sarankan jadi di rumah adik-adik sekalian ini memiliki perangkat komputer ya, minimal atau laptop atau PC, kemudian peralatan yang menunjang lainnya seperti flash disk ya, kemudian kumpulan sistem operasi ya Pak ya. Mohon maaf ini sebetulnya sistem operasi kan ada hakinya, tetapi ini diperbolehkan karena untuk proses belajar, Pak. Mungkin yang open source-nya, Pak ya. Iya, betul, yang open source. Ya, dan ini bisa kita fasilitasi. Jadi sistem operasi Linux ini kalau yang download terlalu besar, ini bisa copy paste dari gurunya. Boleh minta gitu. Boleh. Okay. Jadi termasuk bisa ngeborn di sekolah ataupun di copy dalam bentuk ISO-nya, Pak. Ya, jadi mungkin adik-adik cuman cukup modal flash disk saja ya, Pak ya. Punya flash disk. Atau flash disk dikasih juga mungkin dari sekolah, Pak? Enggak. Sementara belum. Sementara belum. Ya. Kalau dapat flash disk saya juga mau gitu. Ya, saya juga daftar, Pak. Ya, diingatkan kembali untuk adik-adik semua bahwa nanti di akhir akan ada LK atau lembar kerja. Nah, jadi adik-adik harap menyimak apa yang sudah disampaikan oleh Pak Andi. Nanti di akhir silakan adik-adik siapkan LK-nya dan menjawab pertanyaan yang akan disampaikan oleh Pak Andi di akhir sesi nanti. Nah, sekarang kembali ke pertanyaannya Pak Andi ya. Kalau untuk
peraturan ya untuk di TKJ sendiri, kira-kira ada nggak sih peraturan yang harus ditaati oleh adik-adik kita selama belajar di jurusan TKJ, terutama mungkin peraturan selama di lab atau sebagainya secara umum, kira-kira apa yang harus dipegang sama adik-adik kita ini? Oke, nanti adik-adik sekalian pada waktu memasuki ruangan lab teknik komputer dan jaringan ini terpampang jelas ya di Peraturan untuk ya, masuk betul, labnya ya. di pintu masuk masing-masing lab Pak. Ya. Jadi sebetulnya ini bisa dikatakan sama dengan aturan sekolah. Yang pertama rapi, kemudian yang barangkali yang lebih spesifik ya Pak ya. Ya. Jadi harus menggunakan seragam TKJ. Seragam praktikum Seragam itu ya. praktikum Ya, betul. Kemudian masuk tepat waktu, jadi maksimal 15 menit keterlambatan, setelah itu tidak diperkenankan masuk. Kemudian tidak diperkenankan membawa makan atau minuman ke dalam lab. Ya. Nggak apa-apa Pak, nggak apa-apa. Yang umum aja. Dan aturan yang lainnya nanti adik-adik sekalian bisa pada waktu masuk ke lab ini bisa membaca di di depan lab. Nanti ada Pak di print out setiap lab. Nah, ada peraturannya. Oke, berarti peraturannya sudah cukup jelas tuh adik-adik. Intinya jangan terlambat. Nah, lulu yang masih pada suka terlambat, biasa masuk sekolah, kalau udah praktek, lulu udah nggak bisa terlambat. Lu terlambat, lu out, oke? Host mengingatkan kembali bahwa acara MPLS ini atau masa pengenalan lingkungan sekolah memiliki tema masa pengenalan lingkungan sekolah sebagai langkah awal mewujudkan peserta didik yang berakhlak mulia, berkarakter, unggul, mandiri, dan kompeten di sekolah juara. Oke, kita kembali lagi ke pertanyaannya Pak Andi. Ini biasanya pertanyaan ini selalu ditanyakan sama calon peserta didik nih, adik-adik kita nih. Saya juga dulu waktu mau masuk sekolah suka nanya-nanya begitu. Betul. Ini kira-kira guru-gurunya galak-galak gak nih gitu kan? Soalnya ngeri kalau kita belajar gurunya galak-galak baru mau masuk kelas nggak jadi akhirnya pulang lagi kan begitu. Gimana Pak Andi guru-gurunya? Iya, betul ya. Kalau gurunya galak memang kita mau belajar juga takut ya Pak Fajar ya. Betul Pak Andi. Nah buat adik-adik sekalian ini jangan khawatir. Di SMK Merdeka Bandung ini sudah ada aturan lah istilahnya aturan main ya. Guru-guru juga dipantau oleh pimpinan baik dari Wakasek ataupun kepala sekolah langsung. Jadi tidak ada istilah tindak kekerasan Pak di SMK Merdeka. Yang tidak dibenarkan Pak ya. Betul. Ya. Barangkali ini bukan galak ya Pak, tapi lebih ke apa ya, mendisiplinkan. Ya contoh. Tegas mungkin Pak betul, ya. Betul. Jadi bukan galak tetapi memang harus disiplin karena ada sekalian bagaimana bisa berhasil ketika tidak mau berdisiplin ya. Jadi memang di salah satu kebanggaan saya juga salah satu staf pengajar di SMK Merdeka Bandung ini kedisiplinan ini diutamakan Pak di sini. Jadi tapi tidak image-nya galak gitu. Jadi disiplin tanpa galak lah istilahnya begitu tanpa Pak. Marah-marah nggak jelas betul, gitu ya. Betul. Ya gitu. Jadi adik-adik tenang aja, gurunya nggak suka marah-marah. Jadi yang penting adik-adik di sini semuanya tertib, baik, patuh, mengikuti peraturan. Insya Allah guru-gurunya juga selalu senyum ceria. Betul. Gitu Pak kali ya Fajar. Pak Andi ya. Iya Pak Fajar. Terus kemudian prestasi nih Pak Andi ya. Kalau prestasi atau capaian apa yang sudah dicapai oleh TKJ yang membanggakan, karena kita ini kan sekolah juara, tentu semua jurusan pernah menjadi juara. Nah sekarang apa prestasi yang pernah diraih oleh TKJ nih Pak Andi? Boleh diceritakan? Ya untuk prestasi barangkali yang pertama ini kita setiap angkatan hampir ini ada yang masuk ke perguruan tinggi negeri tanpa tes ya Pak ya. Tanpa tes ya. Betul. Kemudian yang kedua ini ada prestasi yang terakhir yang membanggakan adalah pada waktu lomba IoT tingkat nasional ini mendapat juara kedua Pak. Juara kedua. Betul. Luar biasa sekali itu Pak Jadi ini salah satu keunggulan dari IoT SMK Merdeka ini ternyata diakui sudah tingkat nasional. Betul, sudah mendapatkan peringkat kedua. Ini pelaksananya ada di Jakarta Pak. Oh iya iya. Nah itu adik-adik dengerin ya bahwa prestasi untuk IoT-nya sudah diakui. Sehingga adik-adik yang mau belajar
fokus di dunia IoT di TKJ ini bisa terus diperdalam karena memang disinilah tempatnya TKJ, yaitu tempat untuk belajar IoT terbaik di Kota Bandung. Seperti itu mungkin Pandi ya. Iya Pak. Nah, terus kemudian kalau bicara lulusan, nah kadang-kadang kalau orang sekolah itu punya tujuan kan Pandi ya, mau apa nih setelah belajar nih. Kebanyakan nanya, kalau saya masuk jurusan TKJ, saya kerjanya apa? Nah, kalau misalkan saya nggak diterima kerja, kira-kira usaha apa yang bisa saya lakukan? Jangan sampai saya sekolah TKJ, lulus, saya kerja nggak tahu kemana, nganggur, akhirnya saya cuman jualan pulsa depan rumah begitu. Gimana Pak Andi? Ya betul, ini menarik ya Pak Fajar ya. Ini perlu ada ketahui bahwa sesuai dari arahan pemerintah, harapannya adalah lulusan SMK ini bisa BMW ya Pak ya. BMW yang pertama adalah bisa bekerja, kemudian yang kedua bisa melanjutkan ke perguruan tinggi atau pendidikan lebih tinggi. Perguruan tinggi. Kemudian yang terakhir adalah bisa berwirausaha Pak. B lagi dong Pak, BMB jadinya. Oh wirausaha Pak. Jadi, wirausaha betul. Bisa bekerja, ya. Bekerja berarti mungkin Pak ya. Ya bekerja, melanjutkan kuliah, kemudian dan bisa wirausaha betul. BMW. Ya nanti tadi Bapak sampaikan pekerjaan apa sih yang bisa masuk atau yang bisa dikerjakan oleh jurusan TKJ. Ya. Ini banyak alumni yang sudah memang bekerja ya jadi staf IT, kemudian teknisi ini di Telkom, kemudian atau perusahaan-perusahaan besar lainnya. Perusahaan jaringan ya, perusahaan jaringan ataupun istilahnya yang bukan jaringan, tetapi memang kalau sekarang kan hampir semua perusahaan ini membutuhkan komputer, ya, betul. Butuh jadi staf jaringan gitu Pak ya. Betul, banyak alumni yang memang sudah bekerja di perusahaan yang non jaringan tetapi sebagai teknisi jaringan dan komputernya gitu. Iya. Kemudian untuk yang tadi kata Pak Fajar Pak, kalau nggak bekerja seperti apa gitu. Ya, Pak, kita bisnis apa nih gitu. Betul. Kan, wirausahanya apa. Ini ada sekalian, ini barangkali kalau sekarang ini musimnya WFH ya Pak ya. Ini banyak sekali peluang-peluang yang dikerjakan oleh alumni TKJ ini sebetulnya sangat terbuka luas Pak. Ini seperti ya yang Bapak sudah ada alumni yang sudah menceritakan. Dulu pada waktu PKL dia di tempat servis printer. Nah sekarang dia sudah menjadi teknisi panggilan di perusahaan hampir di seluruh Bandung. Jadi mereka ini jadi panggilan, jadi punya usaha yang nyervis printer ini, hanya printer saja. Ini rata-rata udah di atas 5 Pak, 5 perusahaan satu hari. Luar biasa. Ya jadi kalau dilihat hasilnya memang sederhana ya Pak ya. Betul, tetapi kalau dilihat satu konsumen 50.000 saja ini bisa kali 5 berapa? Sudah 250.000 ya. Betul. Dan ini bisa lebih. Ini cerita bukan mengarang dari alumni ya. Jadi barangkali ini gambaran bisa jadi peluang usaha. Betul. Dan ini masih banyak lagi peluang yang lain. Termasuk juga di SMK Merdeka Bandung jurusan TKJ ini ada mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan. PKK itu Pak ya. Itu PKK. Itu yang di dalamnya itu lebih spesifik atau lebih diarahkan ke IoT dan bagaimana memasarkannya. Dan ini terbukti bahwa mungkin IoT-nya tidak maju si anak ini, tetapi dia jiwa menjualnya pintar gitu secara online ya. Jadi punya skill bagaimana mengembangkan atau bagaimana menjual lewat bahkan hanya menggunakan online shop. Ini ternyata ini juga menuai kesuksesan ya. Jadi ada yang dijual, dia punya produk, punya kawannya, kemudian dia menjualkannya. Nah dia istilahnya apa, reseller. Tetapi ternyata ini ternyata peluangnya besar juga ya. Info dari alumni, Pak, ternyata saya menjualkan lewat online ini lumayan juga ya, tanpa harus capek-capek keluar mempromosikan. Ini saya hanya dari rumah mempromosikan. Ternyata ini saya dapat menghasilkan uang juga. Ini berkat pada waktu belajar di mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan. Dan ini mungkin adik-adik sekalian nanti bisa barangkali meniru dari alumni-alumni yang sudah memang berhasil begitu. Ya ini begitu adik-adik semua. Kalau misalkan nggak mesti kerja dan kerja, kita bisa berbisnis, berwirausaha. Untuk kaya itu bisa banyak cara
Nah, kemudian kakak mengingatkan kembali untuk mengerjakan LK atau lembar kerja yang sudah disediakan oleh panitia. Adik-adik bisa download linknya di bawah ini ya. Nah, nanti kemudian adik-adik selesaikan apa sih pertanyaannya nanti yang disampaikan oleh narasumber atau Pak Andi. Nah, terus kemudian sekarang dari tadi beberapa pertanyaan, kira-kira nih Pak Andi ada nggak pertanyaan yang mau diajukan dulu untuk adik-adik? Ya semacam penugasan apa yang tadi sudah Bapak sampaikan untuk mungkin mengingat apa yang disimak nggak tadi yang Pak Andi sampaikan. Nah silakan Pak Andi mungkin mau memberikan 1 atau 2 pertanyaan untuk adik-adiknya yang nanti dikerjakan oleh adik-adiknya melalui lembar kerja ya. Adik-adik bisa memasukkan lembar kerjanya di bawah ini. Silakan Pak Andi untuk memberikan pertanyaannya. Oke, terima kasih Pak Fajar ya. Tadi kita ngobrol sudah lumayan Banyak sekali, cukup banyak ya. Banyak sekali. Ini untuk tugas adik-adik sekalian yang di rumah, silahkan diulas kembali apa yang sudah kami sampaikan. Jadi apa saja sih itu, apa itu jurusan TKJ, kemudian mata pelajaran apa saja yang ada di dalamnya, kemudian prospek apa. Jadi tugas dari pada kesempatan masa orientasi siswa ini adik-adik sekalian, berdasarkan tadi obrolan saya dengan Pak Fajar, kemudian yang sudah adik-adik simak, silahkan nanti dirangkum tadi mata pelajaran apa saja yang ada di teknik komputer dan jaringan, kemudian nama lab atau yang ada di teknik komputer dan jaringan itu ada apa saja. Silakan nanti dikirim ke panitia ya Pak ya. Ya betul, nanti adik-adik semua bisa kirim jawabannya melalui LK atau lembar kerja yang linknya panitia siapkan di bawah ini ya. Nah begitu Pak Andi, jadi adik-adik sekalian tadi sudah disampaikan dari narasumber kita Pak Andi bahwa mengenai TKJ seperti itu ya, komputer seperti itu. Teknik komputer dan jaringan. Jadi adik-adik mulai dari merakit komputer sampai instalasi jaringannya ya Pak Andi ya. Iya betul. Jadi kakak ingatkan kembali bahwa acara ini memiliki tema masa pengenalan lingkungan sekolah sebagai langkah awal mewujudkan peserta didik yang berakhlak mulia, berkarakter, unggul, mandiri, dan kompeten di sekolah juara. Nah, jadi ada ingat-ingat semuanya, adik-adik sekalian ingat-ingat kalau sekolah di Merdeka harus menjadi juara. Kalau sekolah di Merdeka targetnya menjadi yang terbaik, minimal terbaik bagi diri sendiri adik-adik semua. Nah, kakak untuk di penghujung acara ini ucapkan terima kasih untuk Pak Andi sudah mau bergabung di studio kecil kami untuk menjelaskan ke adik-adik yang berada di luar sana karena corona seperti ini kita jadi tidak bisa berkumpul, tapi walaupun kita tidak bisa berkumpul kita tetap bisa berinteraksi, kita tetap bisa menyampaikan dan kita tetap bisa memperkenalkan sekolah tercinta kita ini. Terima kasih juga kepada adik-adik semua yang sudah mau menyimak dan memperhatikan kakak yang tampan ini. Terima kasih dan sampai bertemu di video selanjutnya.